Giliran Mulan Jameela didesak mundur dari DPR. Sibuk konser, ijazahnya kini disoroti. Perseteruan antara Ahmad Dhani dan psikolog Lita Gading kini melebar ke ranah politik. Setelah dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan pelanggaran UU ITE dan perlindungan anak, Lita Gading kini mengalihkan sorotan ke Mulan Jameela. Dalam unggahan di Instagramnya, Lita mempertanyakan kapasitas Mulan sebagai anggota DPR RI. Ia menyebut Mulan hanya lulusan SMA dan tidak memiliki pengalaman kerja selain sebagai penyanyi. Dia itu cuma lulusan SMA, saya nggak tahu lulus apa enggak. Pengalamannya cuma nyanyi doang, tapi ditempatkan di Komisi 7 yang membidangi energi, riset, mineral, teknologi, dan lingkungan hidup. Bisa nggak ya? Ujar Lita. Lita juga menyinggung masa lalu Mulan yang pernah terlibat konflik dengan Maya Estianty. Mulan Jameela itu siapa? Orang yang udah buat Bunda Maya sakit hati seumur hidupnya. Tambahnya, menurut Lita, jabatan publik seharusnya diisi oleh orang yang kompeten dan punya latar pendidikan sesuai bidangnya. Harus ada undang-undang anti-flexing seperti di China. Walau tidak terlalu substansial dan urgen untuk kebutuhan masyarakat luas terkait gagasan undang-undang flexing ini, tetapi gue setuju saja. Tetapi yang menjadi catatan adalah kalau undang-undang ini ada, penerapannya hanya bagi para pejabat. Karena pejabatlah yang selama ini kecenderungan flexing gaya hidupnya karena mereka digaji dari setiap pajak rakyat. Bagaimana menurutmu guys? Tapi yang jelas guys, dia itu nggak pernah kerja, dia pengalamannya cuma nyanyi doang. Tapi ditempatkan di Komisi 7 yang membidangi energi, mineral, riset, teknologi, dan lingkungan hidup guys. Bisa nggak ya? Pertanyaannya nih, dia belajar dari mana? Ada nggak latar belakang itu? Lebih baik mundur lah, kita semua rakyat udah pinter sekarang. Udah mengerti tentang siapa saja yang layak berada di DPR, yang benar-benar bisa mewakili suara rakyat. Bukan seperti orang-orang ini, sibuk nyanyi, sibuk konser. Gue sebel gitu loh sama orang yang duduk di DPR tapi dia nggak ngerti apa-apa. Ini koreksi untuk mereka-mereka yang tidak kompeten sebagai wakil rakyat, karena saya rugi bayar pajak untuk bayar mereka. Belum usai kasusnya dengan Ahmad Dhani, usai dilaporkan terkait kasus pembulian anak Ahmad Dhani, Lita Gading kembali berkoar-koar di medsos, menyindir dan mendesak istri Ahmad Dhani, Mulan Jameela, agar mundur dari jabatannya sebagai anggota dewan yang terhormat. Kita bahas Mulan Jameela. Dia itu sudah 2 periode di DPR. Dia lulusan SMA. Dia itu lulusan SMA. Lulus atau enggak, saya nggak tahu ya. Tapi yang jelas guys, dia itu nggak pernah... Mulan Jameela, istri dari Ahmad Dhani, belakangan ini disindir netizen tak lulus SMA namun bisa duduki jabatan di DPR. Tak tanggung-tanggung, Mulan Jameela ternyata masuk dalam komisi di DPR RI yang membidangi energi, sumber daya mineral, riset, teknologi, dan lingkungan hidup. Sementara itu, sebelum Mulan Jameela disindir netizen, terungkap bahwa istri Ahmad Dhani ternyata lulusan sarjana. Usut punya usut, Mulan ternyata tercatat sebagai mahasiswi jurusan sastra Inggris di Universitas Kebangsaan Bandung dan berhasil meraih gelar sarjana S1. Yang paling penting jadi Bapak Prabowo menyarankan supaya anggota DPR Gerindra itu tidak boleh flexing. Saya juga iya aja, saya nggak pernah flexing kan ya. Dan akhirnya saya tadi mengusulkan kepada pimpinan Bang Dasko bahwa harus ada undang-undang anti-flexing seperti di China. Dan Bang Dasko setuju, mudah-mudahan Komisi 1 nanti akan menggulirkan undang-undang anti-flexing sehingga orang Indonesia tidak ada yang flexing lagi. Tidak boleh flexing. Ya saya juga iya aja, saya nggak pernah flexing kan ya. Dan akhirnya saya tadi mengusulkan kepada... Hah? Kamu nggak pernah flexing? Siapa bilang? Tuh, bini lo, flexing melulu, pakai branded semuanya, yeay. Penampilan Mulan Jameela kembali jadi sorotan publik seusai resmi menjabat. Perhatian publik, memunculkan simpati sekaligus kritik. Banyak. Tuh lihat, ada Chanel 25, ada Chanel Boy, ada Lindy. Itu mehong-mehong semuanya Pak Dewan. Coba dong lihat. Gak usah deh pakai ngomong-ngomong kayak begitu. Introspeksi dulu Pak Dewan yang terhormat ya. Undang-undang anti-flexing itu tidak, menurut saya belum termasuk yang krusial. Yang krusial itu undang-undang perampasan aset. Itu yang terpenting. Iya nggak guys? Para koruptor-koruptor itu dimiskinkan segera. Ya, supaya hasil jarahannya itu bisa dibagikan kepada masyarakat miskin. Setuju nggak guys? Ini yang flexing-flexing juga benar, setuju. Tapi yang lebih penting ini loh, yang sudah dicanangkan dari kapan-kapan.
tolong kasih tahu sama Pak Prabowo kalau memang benar kamu ada di rumahnya Pak Prabowo. Nah, sekarang tinggal reshuffle kamu. Kapan tuh? Kapan tuh reshuffle kamu dan bini lo? Aduh, duduh. Oke. Jangan sampai jumawa. Laganya udah kayak bener-bener anggota dewan. Tapi kualitasnya nyampe gak ya? SMA, Bo. Kualitasnya kefobel gak ya? Gimana guys? Julid kita guys. Julid buat orang-orang yang gak kompeten seperti dia. Cuma ngomong doang. Jangka mulut. Sambung lidah. Udah, mendingan lo nyanyi aja. Walaupun lo nyontek-nyontek tuh lagu, gak apa-apa. Gue lebih hormat begitu daripada lo main politik gitu loh. Politik tuh gak pantas sama kamu. Atau kamu pilih dong, mau politik atau mau nyanyi gitu. Lo jangan double job gitu loh ya. Janganlah kayak begitu, serakah namanya, oke? Tidak boleh flexing. Ya saya juga iya aja, saya nggak pernah flexing kan ya. Dan akhirnya saya tadi mengusulkan kepada... Kamu nggak pernah flexing? Siapa bilang? Tuh bini lo, flexing melulu, pakai branded semuanya, yeay. Penampilan Mulan Jameela kembali jadi sorotan publik seusai resmi menjabat. Perhatian publik, memunculkan simpati sekaligus kritik. Banyak Tuh lihat, ada Chanel 25, ada Chanel Boy, ada Lindy. Itu mehong-mehong semuanya Pak Dewan. Coba dong lihat. Gak usah deh pakai ngomong-ngomong kayak begitu. Introspeksi dulu Pak Dewan yang terhormat ya. Undang-undang anti flexing itu tidak, menurut saya belum termasuk yang krusial. Yang krusial itu undang-undang perampasan aset. Itu yang terpenting. Iya nggak guys? Para koruptor-koruptor itu dimiskinkan segera. Ya, supaya hasil jarahannya itu bisa dibagikan kepada masyarakat miskin. Setuju nggak guys? Ini yang flexing-flexing juga benar. Setuju. Tapi yang lebih penting ini loh, yang sudah dicanangkan dari kapan-kapan. Tolong kasih tahu sama Pak Prabowo kalau memang benar kamu ada di rumahnya Pak Prabowo. Nah, sekarang tinggal reshuffle kamu. Kapan tuh? Kapan tuh reshuffle kamu dan bini lo? Aduh, duduh. Oke. Jangan sampai jumawa. Laganya udah kayak bener-bener anggota dewan. Tapi kualitasnya nyampe gak ya? SMA, Bo. Kualitasnya kefobel gak ya? Gimana guys? Julid kita guys. Julid buat orang-orang yang gak kompeten seperti dia. Cuma ngomong doang. Jangka mulut. Sambung lidah. Udah, mendingan lo nyanyi aja. Walaupun lo nyontek-nyontek tuh lagu, gak apa-apa. Gue lebih hormat begitu daripada lo main politik gitu loh. Politik tuh gak pantas sama kamu. Atau kamu pilih dong, mau politik atau mau nyanyi gitu. Lo jangan double job gitu loh ya. Janganlah kayak begitu, serakah namanya, oke? Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kelvin. Nah, ini masuk ke segmennya Ahmad Dhani ya. Tak main-main nih katanya. Ahmad Dhani minta UU anti flexing. Asik. Pejabat jangan sombong di depan rakyat katanya gitu guys. Kebanyakan kan yang flexing itu kan ya anak-anak pejabat, kalau nggak artis. Nggak mungkin rakyat biasa ya bisa flexing gitu guys. Ya termasuknya anaknya Ahmad Dhani gitu ya. Nah, ini ada beberapa komentar tentunya dari netizen dan ada juga dari Dr. Lita Gading. Sepertinya Dr. Lita Gading ini tidak ada cerah ya, tidak ada takutnya ya. Padahal kemarin sempat dilaporkan oleh Ahmad Dhani. Cuma kayaknya bisa lepas nih ya terkait apa lagi. Bu Lita Gading ini pernah menyenggol anaknya Ahmad Dhani dan dilaporkan. Nah, sekarang dia keluar-keluar lagi nih ya, seperti biasa sindir-sindir lagi nih ya. Nah, ini ada komentar dari netizen seperti apa, yuk kita lihat bareng-bareng guys dan kita reaksi ya. Main-main Ahmad Dhani minta undang-undang anti flexing, pejabat jangan sombong di depan rakyat. Asik. Flexing mah nggak usah dibikin undang-undang. Secara norma dan secara kepatutan pun nggak bagus, jelek. Pejabat flexing di hadapan masyarakatnya jelek. Kenapa jelek? Karena pejabat itu digaji dari uang rakyat. Benar. Pejabat digaji dari pajak rakyat. Jadi secara norma dan secara kepatutan jelek. Nggak boleh flexing di depan masyarakat kalau pejabat mah. Kalau sebagai artis ya nggak apa-apa, terserah. Namanya juga artis lah ya. Ini pejabat mah nggak boleh bos. Jadi flexing mah kalau menurut saya dibikinkan undang-undang, cukup punya malu aja udah cukup.
flexing untuk pejabat. Jadi gini teman-teman, Ahmad Dhani ini adalah musisi idola saya. Garis kurung ya, musisi. Saya hampir tahu lagu-lagu beliau. Yang harus dan wajib dan urgent untuk dibikinkan undang-undang mah adalah pejabat yang asal bunyi tak, asal cepluk, asal ngomong, yang bikin kecewa masyarakat, yang bikin sakit hati masyarakat, itu pejabat yang seperti itulah yang harus dibikinkan undang-undangnya. Sekretaris fraksi. Nah ini ya, Dr. SS Akademik ya, Dr. Lita Gading. Oh ini mah ke ini ya, kenapa ubah ya? Dr. Ahmad Sahroni. Seorang anggota DPR tidak tahu membedakan antara dokter dan doktor. Ini pelajaran SMP. Kamu masuk atau tidak? Atau cuma sampai gerbang? Pantesan. Memalukan, tau gak sih? Harusnya sebelum kamu ngomong di dalam parlemen, apalagi dengan berbicara di depan publik, you know dong, pelajari dulu, baca dulu, jangan cuma terima konsep. Ya, yang pinter itu siapa? Yang pinter itu adalah asistenmu, bukan kamu. Oke? Memalukan. Konsepnya itu dibawanya pakai ini, bukan pakai ini. Jangan cuma pakai kecantikan dan bedak tebalnya gitu. Memalukan, tau gak sih? Waduh. Guys, dengerin ini nih. DPR itu rapat paripurna jam 9.30, selesai jam 11, jam 4 sore saya masih bisa manggung. Kalau DPR itu kerjaannya nggak 9 to 5. Dani lagi, dan memang kebetulan gue lagi nyari dia nih supaya dia muncul di permukaan. Nah, saya akan terus ngupas dia. Karena apa? Bersamaan dengan DPR. Karena dia adalah wakil rakyat, guys. Tuh lihat omongannya kayak begitu. Jadi di DPR ini cuma cari cuan, guys. Gimana coba? Tapi Anda sekarang ini dibayar oleh rakyat. Harusnya Anda benar-benar peduli terhadap nasib rakyat. Bukan cari cuan terus. Ya, tolonglah sedikit profesional, sedikit menurunkan ego kamu. Jangan cari duit melulu, cari duit pribadi untuk kantong pribadi. Aduh, ampun. Lihat tuh bahasanya kayak begini, guys. Pantes nggak sih seorang DPR kayak begini ngomongnya? Tolong dong, kata Cinta Laura tuh. Public speakingnya itu minimal DPR itu harus mumpuni, harus punya kredibilitas. Tidak seperti ini. Kalau ngomong blunder, kalau ngomong bermasalah, kalau ngomong nyakitin hati, semuanya menurut dia itu udah dia yang paling benar dan paling hebat. Lucu ya. Gerindra, kok ada sih laki bini ada di partai Anda? Coba dong kualitasnya. Saya bertanya nih guys, ya. Emang boleh ya DPR mantan napi? Saya nanya nih, boleh nggak? Nah ya, sekarang kalau orang mantan napi itu kan orang yang tidak, mentalnya itu udah mental bobrok. Kok bisa sudah semental bobrok ini menjadi wakil rakyat gitu loh? Bagaimana mewakili rakyat kalau mentalnya sendiri dipertanyakan? Setuju nggak guys? Lucu saya, cara pemilihannya ini seperti apa gitu loh. Mantan napi loh, udah jelas-jelas loh. Bener gak sih? Ini bukan mengada-ngada loh ya. Coba lihat jejak digitalnya. Saya aja baru taunya dari netizen nih. Karena saya tuh gak peduli sama kamu. Sekarang baru peduli setelah lu mempermasalahkan gue. Oke? Lu salah lawan. Paham, Dani? Asik. Ayo loh. Ini kira-kira Ahmad Dhani menonton gak ya video beliau? Apakah nanti akan kira-kira bakal dilaporkan lagi gitu guys ya? Mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar. Kalian lebih pihak mana nih? Antara dokter Lita Gading atau Ahmad Dhani atau Mulan Jamila dan tadi ada Nafa Urbach ya? Kalian bisa tulis di kolom komentar reaksi kalian ya terkait ini. Tapi benar juga gitu kata Mbak Lita ini tadi ya. Harusnya ya yang menjadi anggota DPR itu ya public speaking-nya harus bagus ya, jangan yang blunder gitu guys. Bener gitu pendapat beliau gitu, dan aku sependapat sama Mbak Lita Gading ini, Ibu Lita Gading ini. Nah, kalian sendiri gimana sih, pendapat tidak? Bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Sehat selalu buat kalian. See you guys.